warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita senantiasa dapat istiqomah untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya melanjutkan dari kajian hadis dari kitab Mukhtarul Hadis nomor hadis 749. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'ima syakira bimanzilatis shaimis sabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang makan, setelah makan lalu bersyukur, itu kata Nabi memiliki kedudukan seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Jadi setelah orang makan lalu bersyukur kepada Allah, apapun yang dia dapatkan di hadapannya, apapun yang dimakan, apakah sesuai dengan selera ataukah jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi selalu bersyukur kepada Allah, ya Allah memberikan keutamaan kedudukannya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Artinya nilai syukurnya mendapatkan pahala seperti orang yang bersabar. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya makan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ya, jumlahnya bisa jadi kita pengen makan 2, hanya ada 1. Makan menunya pada hari ini pinginnya yang enak sesuai dengan selera kita. Kebetulan ya menunya tidak sesuai dengan selera kita. Atau bisa jadi jenisnya ya sudah cukup baik, tapi bisa jadi rasanya enggak cocok sesuai dengan selera kita. Ya, jadi kadang-kadang kita ada saatnya makan itu dilalah kok keasinan gitu. Ketika kita mendapatkan makanan yang seperti itu, tetap bersyukur, ya. Tidak terlantas kita mengatakan kata-kata yang kurang pantas, yang buruk terhadap makanan yang di hadapan kita, tapi tetap bersyukur. Nah, karena bersyukur, bersabar dari hal yang demikian, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa dan bersabar. Jadi nilainya luar biasa. Karena belum tentu kita makan betul ya. Ada kadang-kadang makanan yang kita suka, tapi dilalah dengan tubuh kita yang tidak memungkinkan, makannya kita sedikit. Misalkan ya, ada seorang yang penggemar makan durian, tetapi karena tubuhnya bisa jadi tidak boleh makan durian terlalu banyak, mungkin ada riwayat darah tinggi atau barangkali penyakit yang lain yang kata dokter itu tidak boleh terlalu banyak, itu kan luar biasa menahan keinginan yang begitu berat. Aduh, ini durian banyak tapi cuma mencicipi 1-2 biji, nggak boleh terlalu banyak. Ya, ketika kita tetap bersyukur, nilai pahalanya seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Atau bisa jadi istrinya masaknya buru-buru, ya. Karena buru-buru rasanya itu kok dilalah terlalu manis, rasanya terlalu asin. Ya. Kadang-kadang kalau nggak sabar, nggak bersyukur, itu yang ada itu marah, ya, kesel. Kesel bisa di dalam hati, bisa jadi kesel dikeluarkan dalam bentuk perbuatan atau lisan kata-kata. Ketika yang kita makan lalu kita bersyukur, itu memiliki kedudukan seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Jadi intinya bahwa hadis ini ya menjelaskan untuk kita untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun.
Ada sebuah doa yang sering ditanya nih oleh mahasiswa. Misalkan gini pertanyaannya, kenapa sih kalau habis keluar kamar kecil, ya habis dari toilet, itu doanya kok gufronaka atau alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ya mungkin ada yang biasa pakai gufronaka, ada yang biasa pakai doa alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Kenapa kok doanya itu habis dari kamar kecil kok malah gufronaka, aku memohon ampun kepada Allah. Habis keluar dari toilet kok bacanya alhamdulillahilladzi, apa bacanya justru alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bentuk dari syukur kepada Allah. Ya, sering kali ditanya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, salah satunya adalah bahwa ketika orang dari kamar mandi kadang lupa untuk bersyukur. Makanya gufronaka bisa jadi mengingatkan kepada kita untuk memohon Allah untuk senantiasa bersyukur. Kenapa? Ketika kita bisa ke toilet, bisa membuang hajat, ya, baik hajatnya adalah ya buang air kecil atau buang air besar, itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Dan kadang-kadang orang lupa bahwa itu yang rutin, ya, setiap hari kita ke toilet, baik buang air kecil, buang air besar, itu kadang kita lupa itu bersyukur. Ya, padahal itu kalau susah buang air besar itu perutnya mulesnya kayak apa tahu, ya, mules, nggak bisa ngeluarin gas, ya, nggak enak. Dan itu perlu kita syukuri. Oleh karena itu, kata ulama, salah satunya bentuknya adalah mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur, walaupun hanya dari kamar kecil. Ya, jadi luar biasa. Ya. Lalu bagaimana cara bersyukur, ya, dari beberapa hadis atau mungkin perkataan ulama, banyak diantaranya saya ambil salah satu pendapat Ibnu Taimiyah. Ini cara bersyukur. Asyukru yakunu bil qalbi. Ya. Jadi syukur harus dijalani dengan hati. Artinya bisa jadi lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya itu nggak ikhlas gitu ya. Jadi belum bersyukur. Jadi syukur harus diawali dari hati dulu. Ya, hatinya juga harus bersyukur, harus ikhlas. Ya, harus menerima dengan senang hati, berterima kasih kepada Allah. Ya, walisan, ya, dengan lisan, wal jawarihul walhamdu la yakunu illa bil lisan. Ya, jadi dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun mengucapkan alhamdu, ketika kita bersyukur hanya dengan alhamdu, itu hanya dengan lisan. Jadi pada dasarnya kita mengucapkan alhamdu itu baru dengan lisan, belum dengan perbuatan. Karena syukur itu harus tiga, ya, tiga-tiganya. Hatinya bersyukur, lisannya bersyukur, perbuatannya bersyukur. Ya. Jadi kadang-kadang kita jangan salah persepsi. Ketika mengucapkan banyak alhamdulillah, tapi perbuatannya tidak bersyukur, tidak ada perilaku terhadap ibadah yang lebih baik. Jadi bersyukur harus dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Tidak hanya lisan terus alhamdulillah, ya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan ada perubahan yang signifikan terhadap kegiatan ibadah. Jadi ada sahabat Nabi, ini sering dibahas di kitab-kitab hadis, namanya Abu Kilabah, ya. Ini terkenal sahabat masa-masa akhir Rasulullah. Sahabat ini ketika zaman Nabi itu pernah ditawarkan menjadi seorang hakim, tapi beliau menolak. Ya, oleh Allah diuji salah satunya dengan penyakit. Penyakitnya sampai membuat Abu Kilabah ini tangan dan kakinya itu tidak bisa digerakkan. Sampai istilahnya tangan dan kakinya itu buntung karena penyakitnya. Bahkan matanya karena penyakitnya begitu berat sampai matanya tidak bisa melihat. Karena penyakit yang begitu berat akhirnya menyendiri, ya, pergi ke Mesir dalam sejarah. Ini di kitab-kitab hadis sering diceritakan ketika kalau berbicara terkait dengan sabar dan syukur.
Di masa hidupnya, ketika sahabat menemui Abu Kilabah di masa akhir hayatnya, beliau dalam keadaan berbaring sebelum meninggal berkomunikasi dengan para sahabat, ya, mengatakan, kenapa wahai Abu Kilabah, di dalam mulutmu dalam keadaan keterbatasan, matanya sudah tidak bisa melihat, tangan kakinya sudah tidak bisa bergerak, kenapa selalu bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam lisannya, padahal begitu berat yang dihadapi selama ini. Sebelum wafat, dalam sejarah disampaikan, Abu Kilabah menyampaikan, saya bersyukur tidak semua orang dengan keterbatasan seperti saya itu selalu bisa bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur diberikan kelebihan oleh Allah dengan sakit yang begitu berat, tapi saya diberikan kelebihan lisan saya, hati saya itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keterbatasan yang begitu berat, Abu Kilabah tetap menganggap, merasa dirinya adalah ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Karena beberapa banyak manusia yang diberikan kekurangan sedikit, bukannya malah beribadah, malah justru jauh dari Allah. Dengan keterbatasan yang begitu sangat, tetap bersyukur, ya, menyampaikan bahwa bersyukur alhamdulillah, ya, dengan berbagai kekurangan saya bisa tetap lisanku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini di hadis nomor 749, ya, bahwa sesungguhnya inna ta'ima syakira bimanzilatis sha'imis sabir. Digambarkan sesungguhnya orang yang makan lalu bersyukur itu kedudukan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa, seperti orang yang berpuasa dan bersabar. Mudah-mudahan hadis ini menginspirasi kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, ya, dengan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah, bahwa kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersabar, tetapi kita juga dengan kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.